Berdasarkan data dari WHO, tercatat lebih dari 774 juta kasus COVID-19 dengan jumlah total kematian sebanyak kurang lebih 7 juta orang yang terkonfirmasi di seluruh dunia. Percepatan penyebaran COVID-19 dan dampaknya membuat masyarakat ketakutan, panik, khawatir, serta cemas sehingga memunculkan berbagai diskriminasi dan juga stigma. Kondisi ini memerlukan kebutuhan mendesak untuk membangun dan menerapkan empati dalam interaksi sosial, terutama terhadap kelompok yang terdampak langsung oleh pandemi seperti pasien yang terjangkit COVID-19 serta tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, SGD kami membuat student project yang berjudul Membangun Empati dan contoh-contohnya terhadap penderita COVID-19 dan tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Sehingga kami membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana membangun dan mengimplementasikan empati dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah apa bentuk dan dampak dari diskriminasi dan stigma akibat pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah mengapa empati penting bagi pasien dan tenaga medis selama pandemi COVID-19. Dari rumusan masalah tadi, kami membuat tujuan penulisan, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui cara membangun dan mengimplementasikan empati dalam kehidupan sehari-hari, lalu mengetahui bentuk dan dampak dari diskriminasi dan stigma akibat pandemi COVID-19, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pentingnya empati bagi pasien dan tenaga medis selama pandemi COVID-19. Menurut Titchener, seorang ahli psikologi dari Amerika, empati merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan perlindungan fisik atas beban dari orang lain yang kemudian akan menimbulkan perasaan yang serupa dalam diri seseorang. Sementara itu, menurut Muhammad Umar dan juga Ahmad Ali, pada buku Psikologi Umum yang diterbitkan pada tahun 1992, empati merupakan kecenderungan seseorang untuk merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang lain, sehingga dapat kita simpulkan bahwa empati ini merupakan di mana seorang manusia itu memposisikan diri dalam situasi orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Baik, lalu bagaimana sih cara membangun dan melatih empati? Jadi jelas empati itu memainkan peran yang penting dalam hubungan dan komunikasi antar individu di dalam masyarakat, di mana empati ini memungkinkan antar individu untuk berbagi pengalaman, kebutuhan, keinginan, serta menjadi jembatan emosional yang mendorong perilaku prososial. Jadi ada beberapa penelitian atau beberapa studi yang mengkelompokkan atau meninjau jenis-jenis program pelatihan yang bisa dilakukan untuk melatih empati. Dimana contohnya adalah penelitian atau studi dari Bonjaskovic dan Radionov pada tahun 2018 itu mengelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu pelatihan berdasarkan pengalaman langsung, pelatihan kolaborasi didaktik atau dengan lecture dengan pengalaman langsung, kemudian pelatihan keterampilan, pelatihan kombinasi antara lecture dengan keterampilan, kemudian pelatihan kepedulian, pelatihan berbasis video, dan juga pelatihan menulis atau writing practice. Nah, sedangkan menurut dari Paulus dan Mencken pada tahun 2022 sendiri, itu ada 8 jenis pelatihan yang bisa dilakukan untuk empati, yaitu pertama menggunakan role play, menggunakan diskusi, menggunakan feedback, menggunakan lecture, kemudian elaborasi suatu topik secara individu, dan juga elaborasi suatu topik dalam kelompok atau dalam suatu tim, kemudian ada berbicara dengan ahlinya, dan juga pengamatan langsung, contoh interaksi empati. Diskriminasi dan stigma terhadap pasien COVID-19 telah menjadi isu serius yang berdampak luas pada kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Banyak pasien mengalami perlakuan tidak adil dan pengucilan dari komunitas yang disebabkan oleh ketakutan berlebihan terhadap penyebaran penyakit dan kurangnya pemahaman yang tepat terkait dengan penularan penyakit COVID-19. Diskriminasi ini mempengaruhi moral pasien, membuat mereka merasa bersalah atau malu, dan menghambat proses pemulihan. Selain itu, stigma ini juga berpengaruh terhadap keinginan individu untuk melakukan tes atau mencari perawatan medis. Banyak orang takut dites positif COVID-19 karena khawatir akan reaksi negatif dari komunitas. Ketakutan ini bisa mengakibatkan penyembunyian gejala atau penundaan pengobatan yang memperburuk penyebaran virus dan menyulitkan upaya pengendalian pandemi. Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana orang merasa nyaman untuk mencari bantuan medis tanpa takut stigma. Dengan pendekatan penuh empati dan pengetahuan yang benar, kita dapat bersama-sama melawan stigma dan diskriminasi serta mendukung mereka yang terpengaruh oleh COVID-19. Stigma terkait COVID-19 telah menjadi suatu hal yang signifikan tidak hanya bagi pasien namun juga bagi tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan yang dianggap beresiko tinggi tertular virus ini, seperti dokter, perawat, staf pengendalian infeksi yang berkontak langsung dengan pasien yang terinfeksi dengan tujuan untuk merawat mereka, seringkali mendapatkan treatment yang negatif seperti stigma, diskriminasi, kekerasan verbal, hingga pengasingan sosial. Dan hal-hal negatif yang mereka alami ini berdampak buruk kepada kesehatan mental mereka, yang pada akhirnya menyebabkan depresi dan stres yang selanjutnya menurunkan kualitas layanan kesehatan yang mereka berikan. Dampak dari diskriminasi dan stigma akibat COVID-19 yang pertama adalah dapat melemahkan kohesi sosial dan memicu kemungkinan terjadinya isolasi sosial terhadap kelompok yang terkena COVID-19. Bukti nyata dapat kita lihat di Ghana, di mana orang-orang melakukan penolakan untuk kontak dengan pasien dan juga keluarga bahkan setelah sembuh. Dan juga di Gambia, semakin banyak orang yang enggan mengunjungi fasilitas kesehatan karena takut dikucilkan sebagai pembawa virus corona. Lalu yang kedua, dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, di mana seorang penderita COVID-19 akan membatasi diri dari pelayanan kesehatan. Dia terpengaruh untuk menyembunyikan penyakitnya agar terhindar dari diskriminasi orang sekitar. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah orang yang mencari perawatan medis dan menyebabkan meningkatnya kasus COVID-19 yang tidak dilaporkan. Jika diskriminasi dan stigma terhadap COVID-19 terus berlanjut, hal ini dapat berujung ke dampak yang ketiga, yaitu pasien bisa saja mengalami depresi. Hal ini dapat menurunkan sistem imun dan memperparah penyakitnya. Untuk mengurangi dampak stigma, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengembangkan empati sosial dan juga kepedulian terhadap individu yang terdampak. Selain itu, juga dapat menggunakan bahasa-bahasa anti-stigma dan juga pengendalian pikiran negatif, juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Setelah itu, memberikan dukungan serta mendengarkan pengalaman dari kelompok terdampak juga merupakan langkah penting untuk mengurangi rasa terasingkan dan juga meningkatkan rasa solidaritas. Kemudian, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang COVID-19 juga dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman dan juga ketakutan yang tidak berdasar. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi coping yang efektif untuk mengatasi stres akan membantu individu dan komunitas dalam menghadapi situasi sulit dengan lebih baik. Baik dokter, perkenalkan nama saya Rafael Banjarvianto. Saya akan menjelaskan untuk subbab 2.3.1, yaitu mengapa empati penting di masa pandemi COVID-19. Jadi di masa pandemi kita tahu bahwa ada rasa takut yang tinggi dan juga ketidakpastian di dalam masyarakat. Dan maka suatu hal yang esensial adalah kepercayaan antar dokter dan pasien. Sehingga untuk mencapai hal tersebut diperlukan yang namanya komunikasi empatis, di mana sudah dibuktikan oleh penelitian dari angka bahwa komunikasi empatis sama dengan hubungan dokter pasien yang baik. Selain itu, pada COVID-19 juga ada namanya high workload dan juga angka stres yang tinggi dan juga angka burnout yang tinggi pada tenaga kesehatan. Sehingga empati juga dapat menjadi salah satu faktor mitigator dan peningkatan angka kesehatan mental yang lebih baik di antara pada para tenaga kesehatan. Terima kasih dokter. Empati dalam praktik komunikasi baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan dalam masa pandemi dapat dilakukan dengan memberikan respon perhatian dan menangani kebutuhan pasien dan tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Puskesmas 2 Denpasar Barat terdapat beberapa kendala yang dialami petugas kesehatan karena adanya perbedaan kebiasaan pasien yang menyebabkan proses komunikasi dengan pasien menjadi terhambat. Agar tidak terhambat komunikasi, maka kita harus memiliki empati mengetahui situasi pasien dengan berusaha untuk berbicara lebih keras dan jelas sehingga informasi yang disampaikan dapat didengar oleh pasien walaupun memakai masker. Baik dokter, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Made Anika Putri Maheswari dengan 3 digit NIM terakhir 230. Penelitian terkait implementasi empati pada masa pandemi COVID-19 juga dilakukan oleh Justisia et al. Pada tahun 2020. Dari ke-8 partisipan perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan menunjukkan sikap empati terhadap pasien dan keluarganya, dan hal tersebut ditunjukkan dari pernyataan partisipan yang ikut merasakan rasa sakit ketika pasien mengalami gejala COVID-19, serta ikut merasakan kesedihan keluarga pasien yang berduka karena anggota keluarganya meninggal di rumah sakit.
Jadi kesimpulannya adalah empati merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain dengan menempatkan diri kita ke dalam situasi mereka. Empati memainkan peran penting dalam hubungan antar pribadi dan sosial, serta dapat dibangun dan dilatih. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada banyak metode untuk melatih empati, seperti melalui pengalaman secara langsung, pelatihan keterampilan, penggunaan video, dan penulisan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan diskriminasi dan stigma terhadap pasien yang terinfeksi. Ketakutan yang berlebihan dan kurangnya pemahaman tentang penularan COVID-19 menyebabkan pasien seringkali diperlakukan tidak adil dan dikucilkan. Diskriminasi ini dapat menghambat proses pemulihan dan membuat pasien enggan untuk tes atau mencari perawatan medis, yang berpotensi memperburuk penyebaran virus. Tenaga kesehatan juga mengalami stigma dan diskriminasi selama pandemi yang berdampak negatif pada kesehatan mental mereka dan menurunkan kualitas pelayanan yang mereka berikan. Stigma terhadap pasien dan tenaga kesehatan melemahkan kohesi sosial dan menyebabkan isolasi sosial. Untuk mengurangi dampak stigma, perlu dikembangkan empati sosial, penggunaan bahasa anti-stigma, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang COVID-19. Empati sangat penting bagi tenaga kesehatan selama pandemi untuk membangun hubungan yang baik dengan pasien dan memberikan perawatan yang lebih baik. Pelatihan komunikasi empatik dengan staf dan pasien sangat dianjurkan untuk memperbaiki pengalaman pasien dan tenaga kesehatan. Dengan penyesuaian praktik dan penjadwalan, serta dukungan dan pelatihan yang tepat, empati dapat diintegrasikan dalam perawatan pasien selama pandemi. Untuk saran pada student project kali ini, sebaiknya dilakukan analisis lebih mendalam mengenai efektivitas berbagai metode pelatihan empati dan perlu dilakukan perbandingan situasi di berbagai negara atau wilayah untuk memahami bagaimana konteks budaya dan kebijakan kesehatan mempengaruhi empati, diskriminasi, dan stigma.